Katak racun stroberi yang genusnya adalah Ovaga yang berarti pemakan telur, sebenarnya mengambil kecebong mereka setelah menetas dari telur, menaruhnya di reservoir air kecil, bisa di tanaman bromelia, bisa di serabut kelapa yang kosong, dan juga bisa di batang kayu yang dilubangi. Dan setelah itu si betina akan pergi menaruh telur yang gak dibuahi untuk memberi makan keturunannya. Dan ini adalah sumber makanan utama bagi kecebong ini hingga mereka mencapai kedewasaan dan menjadi katak. Kalau katak racun hijau, pola asuh mereka sedikit berbeda. Si jantan akan benar-benar membawa kecebong di punggung mereka ke tempat penampungan air seperti bromelia atau batang kayu yang dilubangi, dan mereka akan menaruh kecebong itu pada waktu yang berbeda. Karena itu kecebong memiliki tahap kedewasaan yang berbeda, dan meskipun mereka adalah orang tua yang baik, mereka bukanlah saudara-saudari yang paling hebat karena kecebong ini sayangnya sering memakan satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya. Karena tidak seperti katak racun stroberi yang memakan telur dari induknya, katak racun hijau sepenuhnya bergantung pada lingkungannya. Jadi ia akan memakan larva serangga lain, alga, tungau yang mungkin merayap di permukaan. Saatnya menjawab pertanyaan yang telah kamu tunggu-tunggu. Mari kita bicara tentang tingkat racun dari kedua katak racun ini. Yang mana yang lebih beracun? Jawaban singkatnya agak sulit sebenarnya. Tapi bagi manusia, kedua spesies ini dianggap, dengar ini, tidak berbahaya. Dan itulah mengapa aku memegang keduanya dan menyajikan kepada kamu di sini. Yang perlu kulakukan setelah ini adalah mencuci tangan dengan sabun dan air, dan aku akan baik-baik saja. Sekarang, seperti yang kubilang, ada beberapa jenis katak beracun di Amerika Selatan yang berpotensi membahayakan dan bahkan mematikan bagi manusia. Dan kami akan melakukan perjalanan ke Kolombia akhir tahun ini untuk mencoba menemukan beberapa di antaranya. Jadi, meskipun kedua katak ini tidak berpotensi mengancam manusia, keduanya sangat beracun bagi calon predatornya. Jadi kurasa kita telah mengamati dengan baik kedua permata kecil hutan hujan ini.